Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Mungkin banyak teman-teman yang sudah kangen sekali dengan kami, perwakilan dari Semanda Broadcast Center SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Yeay, setelah sekian lama akhirnya Semanda Broadcast Center meluncurkan video terbarunya Ibu ya. Dan hari ini bersama dengan itu kami punya tamu spesial. Tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Hari ini kami punya Ibu Purna Aprianti SS. Yeay. Selamat pagi Ibu. Pagi semangat pagi. Semangat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Mari kita masuk aja langsung ke pembicaraan utama kami terkait dengan kontrak membaca Ibu. Masih banyak sekali sobat-sobat yang penasaran tentang kontrak membaca. Ibu mungkin bisa dijelaskan dulu kontrak membaca itu apa? Oke, namanya saja kontrak membaca. Iya. Maka ada kertas yang kami tanda tangani sebagai kontrak kami, kontrak kerja kami antara. Nah, kalau kontrak kan melibatkan dua pihak tuh. Iya. Saya sebagai guru pembinanya dengan anak kelas bahasa sebagai siswa yang melaksanakan kontrak membaca. Itu tertuang di atas selembar kertas. Disebut kontrak membaca karena memang ada jeda waktu yang harus dituntaskan untuk membaca sebuah buku, dan itu tertera di dalam lembaran itu. Saya dengan nama katakanlah Nanda, dengan ini menyatakan siap menuntaskan buku, membaca buku dengan judul titik-titik karya gitu, sampai dengan melakukan bedah buku atau panen pada tanggal bulan tertera di situ. Kemudian di kontrak membaca itu siswa menandatanganinya, saya sebagai pembimbing pembina menandatanganinya, plus kepala sekolah menandatanganinya. Jadi banyak yang terlibat di dalam kontrak membaca Ibu ya. Dan kontrak membaca ini sangat menarik sekali mungkin setelah saya mengulik lebih dalam tentang kontrak membaca Ibu. Dan terkait dengan kontrak membaca, kami tentu pengen tahu Ibu, ingin tahu apa sebenarnya melatar belakangi Ibu untuk melaksanakan atau membuat kontrak membaca ini Bu. Yang pertama yang saya lakukan ya, latar belakang kenapa kontrak membaca ini saya terapkan di kelas bahasa. Yang pertama, saat mengajar di kelas bahasa, saya bertanya, sudah baca novel apa akhir-akhir ini? Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Terakhir baca cerpen apa? Tidak ada tangan yang terangkat. Aduh. Di situ mulai sedikit sedih. Ini jurusan kelas bahasa dan sastra. Tetapi anak-anak saya belum akrab dengan buku, dengan bacaan. Maka apa yang harus saya lakukan? Itu alasan utamanya. Saya harus mengakrabkan mereka dengan buku. Lalu apa yang bisa saya lakukan pada mereka? Yaitu ternyata mengajak mereka membuat kontrak membaca. Kemudian kami terjeda oleh corona, akhirnya baru bisa dilaksanakan pada kelas 11 kontrak membaca itu. Alhamdulillah anak-anaknya mau dan siap untuk diajak bekerja di luar jam pelajaran. Kali ini ekstra, di luar jam. Alhamdulillah. Wow, itu penjabaran singkatnya Ibu ya. Tapi mungkin bisa kami dengarkan dari penjabaran singkat Ibu. Bisa kami bayangkan bagaimana proses nyatanya itu pasti lebih susah. Ya namanya juga mengubah kebiasaan ya. Bukan semudah membalik telapak tangan begitu. Tetapi ketekunan, kemudian istiqomah, artinya konsisten gitu ya, mendampingi anak-anak, mendampingi siswa kelas bahasa. Dan ya salah satunya yang di depan saya ini, inilah korban dari kontrak membaca. Alhamdulillah dia menikmatinya. Jadi kontrak membaca itu suka dukanya pasti ada. Ada. Sukanya adalah ketika saya melihat pertumbuhan minat baca anak saya. Sekecil apapun, ketika sudah terjadi diskusi di dalam kelas tentang buku, itu saya gembira sekali. Hari ini saya sudah menuntaskan ini. Tadi saya baca novel ini, ternyata begini. Komunikasi semacam itu di dalam kelas membuat saya gembira. Dan sekecil apapun pertumbuhan itu saya suka sekali, saya senang sekali. Nah dukanya adalah saya harus intens menanyakan lewat WA group,
kemudian menyapa masing-masing anak-anak saya, apa kabar kontrak membacamu, bagaimana perkembanganmu, di mana lembar kuning laporanmu. Hal-hal semacam itu saya harus intens tanyakan pribadi-pribadi ke anak-anak. Alhamdulillah karena niat kita baik gitu ya, dan anak-anak juga mau diajak bekerja di luar jam efektif jam belajar, mau diberikan tugas tambahan di luar PR yang saya ambil nilainya, katakanlah begitu. Alhamdulillah itu memberikan dampak luar biasa. Wow. Duka itu menjadi suka akhirnya, mendekatkan saya dengan siswa-siswa saya. Cerita yang sangat menyentuh sekali Ibu ya. Iya kali ya. Iya. Perjuangan yang sangat panjang sekali. Saya tadi Ibu sudah mengatakan bahwa saya salah satu korban. Saya salah satu korban yang bahagia Ibu. Bukan korban yang orang-orang pikirkan seperti itu. Dan inilah yang saya sebut dengan keterpaksaan yang indah. Yes. Awalnya kontrak membaca itu keterpaksaan, tapi lama-lama alhamdulillah dinikmati. Iya, pastinya. Iya. Dan selain itu Ibu, setelah suka duka yang Ibu katakan tadi mengenai kontrak membaca dan perjalanan Ibu, sekarang dampak yang Ibu rasakan setelah kontrak berjalan ini berjalan hingga sekarang, itu apa yang bisa Ibu lihat dari Ibu sendiri maupun anak-anak? Yang bisa saya lihat setelah kontrak membaca ini berjalan, saya tersenyum sumringah. Anak saya tidak hanya cinta membaca sekarang ini, tapi anak saya sudah ada yang sampai, mohon maaf kalau saya sebutkan, seperti kecanduan bacaan. Saya sering menerima pesanan buku mereka. Bu, kalau saya ke Mataram, carikan buku ini. Not only judul buku, tapi juga sampai pada cover bukunya dikirimkan. Agar lebih pasti, jadi harus dengan covernya Ibu ya. Dan itu membahagiakan. Yes. Izin ya minum dulu. Silakan Ibu, silakan. Dan melalui hal itu bisa kami bayangkan juga bagaimana bahagianya Ibu melihat perjuangannya Ibu dari awal, dari bagaimana siswa-siswanya yang dari tampak tidak punya gairah mengenai hal membaca, hingga sekarang mereka yang menawarkan diri untuk membaca atau menawarkan ide-ide mereka kepada Ibu. Nah, setelah mendengar suka duka dari kontrak membaca Ibu, sekarang Ibu, bagaimana dampak yang Ibu rasakan melihat perkembangan anak-anak bahasa dan juga Ibu sendiri setelah menjalankan kontrak membaca hingga sejauh ini Ibu? Kontrak membaca ini sudah berjalan 2 tahun untuk kelas 12 saat ini, demikian pula kelas 10. Dampaknya saya tentu bahagia karena anak saya tidak hanya suka membaca sekarang, tetapi sudah punya pengarang-pengarang pujaan mereka. Mereka sudah bisa menilai mana karya yang muatan sastranya banyak dan mana karya yang hanya disebut sebagai karya-karya populer. Mereka sudah memilah-milah bacaan, sudah bisa memilih dan memilah bacaan. Tentu saya bangga sekali. Yang paling hebat dari kontrak membaca, saya pikir, setelah kami melaksanakannya setahun penuh dengan beberapa tahapan begitu, di ujung kontrak membaca kami evaluasi apa yang bisa kita lakukan dengan kontrak membaca berikutnya. Ternyata di luar dugaan, anak-anak saya mengeluarkan satu statement yang luar biasa. Ibu, kenapa kami minim minat baca? Karena kami tidak tersentuh buku selama ini. Kemungkinan orang-orang di luar tidak suka membaca juga gara-gara itu, Bu. Kenapa kita tidak dekatkan buku pada mereka? Saya kaget atas ide itu. Sampai di situ muncullah pemahaman di saya. Berarti anak-anak saya sudah merasakan nikmatnya membaca. Itu sebabnya mereka ingin menularkan nikmat itu ke orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya lempar balik ke mereka. Apa yang bisa kita lakukan agar orang-orang di luar juga menikmati bacaan itu? Kenapa kita tidak membawa buku itu kemudian ke tempat masyarakat berkumpul, Bu? Sehingga masyarakat juga menikmati apa yang disebut dengan bacaan-bacaan itu. Mulailah konsep acara-acara sampai akhirnya muncul yang namanya layanan literasi masyarakat. Itu berawal dari kontrak membaca. Wow. Dari nikmatnya bacaan yang dirasakan anak-anak dan kemudian berkembang sampai akhirnya mereka dengan penuh kesadaran memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa membaca buku secara gratis.
Selama ini sih kami baru melakukannya di satu tempat, yaitu di Jalan Samota. Ya, alhamdulillah animonya baik dan sudah berkali-kali dilakukan. Berawal dari curhatan pribadi murid, Iya. sekarang memunculkan ide yang lebih bagus lagi dari kontrak membaca, Ibu ya. Betul. Itulah dasarnya kontrak membaca. Iya, untuk Lalimas itu sendiri, Bu, Ya. selain untuk menularkan Mm-mm. membaca kepada masyarakat, sekarang untuk kedepannya harapannya selain dari kontrak membaca dan juga Lalimas, apakah ada rencana untuk lebih menularkan ini lebih luas lagi begitu, Ibu? Tentu ada. Saya berharap anak-anak saya yang di kelas bahasa ini tetap punya rasa optimisme yang tinggi terhadap dirinya dan jurusan yang mereka pilih. Artinya kita orang-orang bahasa juga punya masa depan cerah di tengah masyarakat begitu. Nah, salah satunya adalah ke depan yang ingin kami lakukan bersama-sama dan sudah kami rapatkan juga termasuk dengan Nanda. Kita akan melakukan wisata belajar ke depannya. Ya, kami akan melakukan wisata belajar dengan harapan dengan wisata belajar ini anak-anak akan mendapatkan pengalaman betapa orang-orang di luar itu yang tergerak di bidang bahasa ataupun di bidang-bidang lainnya yang memanfaatkan bahasa literasi untuk dunia kerjanya juga banyak, sehingga anak-anak saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan di kelas, di sekolah, tapi juga mendapat pengetahuan dari dunia nyata dengan wisata belajar. Harapannya itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Amin, amin. Nah, dari awal pembicaraan kita, Ibu selalu mengungkit tentang anak bahasa, Ibu ya. Tampak sekali bahwa anak bahasa ini memiliki kenangan yang sangat bisa terkenang di hatinya Ibu, begitu? Kurang lebih begitu kali ya. Gitu. Bagaimana Ibu awal pertemuan dengan anak bahasa? Pertemuan dengan anak kelas bahasa unik. Saya ditakdirkan Allah dimutasi ke sekolah SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Pertama kali mengajar di SMA 2 langsung masuk kelas bahasa. Waduh. Anak kelas bahasa juga anak baru, karena mereka juga siswa baru. Dan pertemuan pertama itu yang masih terkesan sampai sekarang adalah wajah anak-anak yang sepertinya tidak punya masa depan waktu itu. Waktu itu. 29 orang cenderung wajahnya murung. Alasannya simple. Ibu, kami sebenarnya masuk sekolah ini tidak berharap masuk kelas bahasa. Kami berharap masuk kelas lain seperti IPA dan IPS. Tapi kenapa kami dilempar kelas bahasa? Jadi mereka seperti terjerembab, terperosok, atau dengan kata lain seperti salah alamat dimasukkan ke situ, tidak dengan jiwa raga. Nah, saya lalu berpikir betapa sulitnya hidup mereka akan berkembang kalau mereka selamanya akan hidup dalam perasaan salah alamat itu, salah hal gitu, salah tempat begitu. Bukan ini yang kami minati gitu. Maka setahun awal berjumpa itu saya hanya maintain saja, berusaha terus memberikan motivasi-motivasi kepada mereka sampai akhirnya mereka punya kepercayaan diri yang kuat. Alhamdulillah dengan kontrak membaca, lalu kegiatan ini booming di sekolah di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Bahkan beberapa sekolah juga menirunya. Anak kelas bahasa sekarang punya kepercayaan diri yang lebih. Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan. Ditambah dengan Lalimas lagi, support dari pemerintah juga luar biasa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Lalimas juga luar biasa. Anak-anak saya, anak-anak kelas bahasa termasuk Nanda di antaranya, mulai membuktikan diri siapa mereka. Dan yang ada di depan saya ini adalah juara Duta Baca. Juara Duta Bahasa. Amin, Nusa Duta Baca Tenggara juga Barat nggak apa-apa mungkin ke tahun depannya. ini. Dan sebagai guru tentu bangga. Itu saja. Iya, Ibu. Terima kasih obrolan cantik dan indah di siang hari Iya, ini. Ibu. Memang seperti kita memang sudah berjodoh, Ibu, dengan anak Amin, bahasa. alhamdulillah. Nah, itu dia tadi sobat perbincangan dengan Ibu Purna terkait dengan program-program hebatnya yang diluncurkan bersama dengan anak kelas bahasa. Nah, sobat, mungkin sekian untuk pembicaraan hari ini. Untuk kedepannya mungkin kita bisa membicarakan hal yang lebih lagi bersama dengan tamu-tamu hebat lainnya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat atas waktunya. Sama-sama. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.